وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور أما بعد. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, yaitu di malam yang ke-17 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program Cerdas Ceramah Ramadan berseri dalam tema memahami makna zikir pagi dan petang. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita mulai maka ada sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita membaca Al-Quran dan mendapati ada yang disebut dengan ayat sajadah, ayat sajadah. Maka ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan ayat sajadah, maka diperintahkan untuk sujud sujud tilawah. Sujud tilawah, barakallahu fiik. Jadi ketika kita mendapatkan ayat ini yang ditandai ada seperti gambar kuba atau gambar sajadah, nah disitulah kita diperintahkan untuk sujud tilawah. Kita sujud, ya, setelah baca kita sujud dan doanya seperti doa sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi doanya sama dengan doa sujud. Kalau kita berada di dalam solat, maka kita juga diperintahkan sujud. Misalnya kita sendiri baca surah yang ada ayat sajadahnya seperti di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ayat terakhir itu ada sujud tilawah. Maka kalau kita sendiri yang solat, boleh kita langsung turun untuk sujud. Tapi kalau kita sedang berjamaah, maka tergantung imamnya. Kalau imamnya sujud, maka makmum juga ikut sujud. Tapi kalau imamnya lewat, tidak sujud, maka kita juga tidak sujud. Walaupun kita tahu tadi ada ayat tilawah yang lewat. Karena tugas makmum itu mengikuti imam. Tapi kalau kita posisi sendiri, maka boleh kita sujud, boleh juga tidak. Tapi yang afdol adalah sujud. Ya, itu kalau kondisi dalam salat. Kalau di luar salat kita baca Al-Quran, dapat ayat tilawah, maka kita langsung sujud. Ya, ambil posisi sujud menghadap kiblat, ya, dan disyariatkan juga berwudu, karena ketika kita mengaji juga itu disyariatkan berwudu, ya. Kita mengaji dalam keadaan suci dan sujud juga dalam keadaan suci. Jadi dapat ayat tilawah, kemudian kita langsung sujud tilawah dan membaca doa tilawah, yaitu sama dengan sujud. Disebutkan bahwasanya sahabat ketika Nabi membaca ayat sajadah, maka Nabi sujud dan semua sahabat ikut sujud, ya. Sampai-sampai kata Ibnu Umar, tidak ada tempat untuk jidat kami meletakkan di atas tanah. Tidak ada tempat jidat kami meletakkan di atas tanah, saking banyaknya sahabat yang sujud pada saat itu. Dan disebutkan syaitan di antara penyelesaiannya adalah umirab ibni Adam bis sujud. Anak cucu Adam itu disuruh untuk sujud. Fasajadah, maka mereka sujud, dia mendapatkan surga. Adapun saya, kata setan, itu pernah diperintahkan untuk sujud, tetapi tidak mau sujud dan baginya adalah neraka. Ya, jadi setan itu paling sedih kalau ketika melihat ada manusia yang sujud. Maka ketika kita dapat ayat tilawah, jangan lewat saja, tapi disunnahkan untuk yang namanya sujud tilawah kalau di luar salat, begitupun juga di dalam salat. Ya, dan juga catatan ketika kita mengaji, ya, barakallahu fiik, ketika kita sedang mengaji misalnya, kemudian ada saudara kita yang sedang salat di samping kita atau di samping kiri atau di belakang, maka hendaknya suaranya itu dipelankan, jangan dibesarkan suaranya, karena tidak mengganggu untuk orang yang sedang
sholat. Jadi silakan dikecilkan volumenya. Kalau misalnya kita sementara mengaji, tiba-tiba ada saudara kita yang sholat sunnah di samping kanan, samping kiri, yang mungkin bisa mengganggu sholatnya, maka kita harus kecilkan suara Al-Quran kita. Kalau suara Quran saja dikecilkan suara, apalagi kalau gosip, udah kalau cerita pada maghrib sampai pada isya, barakallahu fik, Quran saja disuruh kecilkan. Kira-kira bagaimana kalau perkataan yang lain? Perkataan sia-sia, perkataan gosip, bali bola lagi dicerita, ya, jadi tidak ada ujungnya. Ya, barakallahu fik. Yang biasanya begitu bapak-bapak ya, cerita pas orang ngaji. Bapak-bapak ya, atau yang di belakang? Baik, barakallahu fik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan zikir yang ke-16, ya. Zikir yang ke-15 yaitu zikir terhindar dari bahaya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah Allah yang Maha As-Sami'. Apa itu? Maha mendengar. Al-Alim, Maha mengetahui. Taib. Jadi ini diucapkan 3 kali, di waktu pagi dan di waktu sore hari. Ketika kita keluar rumah, pertama baca apa dulu? Baca doa keluar rumah. Setelah itu kita di atas kendaraan baca apa? Doa naik kendaraan. Sementara di jalan baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Maka insyaallah dia tidak akan terkena bahaya. Kalau ada batu besar, ya mungkin orang yang lainnya jatuh, dia sendiri yang tidak jatuh. Ya, jadi ketika dia ada dapat batu besar, mungkin pengendara yang lainnya mungkin tidak sempat zikir jatuh. Ya, dia sendiri tidak jatuh karena dia berhenti sebelum dapat batu besar itu. Dan yang connect ya. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Ya, insyaallah taala sebelum kita mulai sebagaimana biasa kita akan memurojaah apa yang telah kita sebutkan, dan besok adalah sabik ya, semarak lomba santri Quran, dan materi hafalannya zikir pagi dan petang adalah yang kita hafal sekarang. Ya. Jadi ya silakan dihafal sampai malam ini. Pertemuan malam ini zikir yang keberapa? Zikir yang ke-16 ya, insyaallah. Jadi siapkan hafalannya. Tadi pengumumannya tadi oleh Kori ya, kalau bisa malam ini tidak tidur dulu. Semangat murojaah, semangat latihan. Ibu-ibu yang sudah terdaftar jangan mundur, maju. Enggak apa-apa. Kalau misalnya tidak hafal semua enggak apa-apa. Biar saja Allahumma anta rabbi, enggak apa-apa, itu saja. Lebih baik ikut daripada mundur. Iya, karena banyak itu yang mundur. Ya, banyak rasanya inilah itulah. Bilang saja ini. Khalas. Ya, jadi silakan hadir, silakan ikut, biar satu zikir saja. Enggak apa-apa. Kalau tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua, itu saja. Kalau tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Yang ikut lomba besok tajwid ya, tahsin itu diperbaiki, dihafal memang itu buku metode Asy-Syafi'i. Satu kali duduk malam ini selesai. Ya, karena besok pertanyaannya insyaallah ya sesuatu yang sudah tentunya dipelajari. Barakallahu fiik. Ya. Jadi ibu-ibu yang sudah terdaftar silakan ikut. Ya, enggak apa-apa kalau memang tidak sempurna sampai 16, sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha. Baik, kita mulai dari zikir yang pertama. Abata Allahumma
Yang kedua, Allahumma bika Yang ketiga, fitratil Yang keempat, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin Yang kelima, Allahumma asbahtu ushiduka annaka antallahu la Yang kelima, Allahumma inni asbahna wa asbahal mulk la ilaha illallah Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da Rabbi a'udzu bika minal kasal Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari Yang ketujuh, asbahna wa asbahal Rabbil alamin khaira hadzal yawm fathahu wa nasr wa syarri ma. Yang kedelapan, Allahumma as'alukal afwa wal afiyata fid dunya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini Allahumma astur awrati Allahumma fasni min aidi yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an. Yang kesembilan, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi rabbal kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki su'an au ajurrahu. 10. Ya hayyu ya birahmatika aslih li sya'ni kullah. 11. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri la ilaha illa anta. 12. Allahumma inni
as'aluka ilman 13. Empat belas. Rabba wabil wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 15. Coba ulangi doa 12. Allahumma inni as'aluka ilman abada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. La, tulab khata. At-tulab khata. Ya, wa amalan taqabbalan. As-sawt yarfa lakin khata. Ya, jangan sampai suaranya tinggi tapi salah. Ya tadi itu keliru. Wa amalan mutaqabbalan. Iya. Jangan juga seperti tadi. Wa an aktarifa nafsi su'an au ajurruhu ila muslim. La. Khata. Ila muslim. Ulangi. Tadi doa yang Allahumma inni abada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu as-sabi' ashar min kitab al-adhkaru fi as-sabahi wal masa' al-muallifu hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqna lil a'malil jariyah wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا ya Allah ampunilah kami wali ustazina dan guru kami walil hadirina dan yang hadir di majelis ini walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala. Berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dalam kitabnya Zikir Sunnah ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala. Bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. 16. Afdal tasbih. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah taala, zikir yang ke-16 afdal tasbih. Ya. Jadi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi membaca doa ini sebanyak 3 kali. Jadi kalau ada keterangan pengulangan itu diikuti. Jadi pengulangan 3 kali, 7 kali itu tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu yang lebih afdol dikerjakan. Ya. Kalau kita membuat bilangan-bilangan misalnya 1000, 2000, ini tentunya bilangan ini Nabi sudah tentukan. Yang paling afdol itu 3. Barakallahu fiik. Ya, kalau kita misalnya berwudu itu membasuh tangan berapa kali? 3. Lebih daripada itu makruh hukumnya. Jangan mengatakan bahwa ini lebih bersih. Enggak, 3 itu sudah paling bersih menurut Nabi. Nabi mengatakan siapa yang menambah dari 3 ketika berwudu, maka faqada asa, dia telah menzolimi dirinya dan dia telah mubazir. Dia telah mubazir. Padahal kalau logika kita mengatakan kan semakin bersih semakin bagus. Tidak. Agama sekali lagi bukan hawa nafsu. Agama itu sesuai dengan keterangan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Nabi bilang 3 ya 3, itu sudah yang paling afdol. Itu sudah yang paling bersih. Lebih daripada itu maka telah disebut dengan mubazir. Ya, disebut dengan mubazir. Baik.
Kita talkinkan doa ini. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Jadi bisa berhenti, waqaf, bisa juga dibaca. Jadi kalau berhenti wa bihamdih. Bihamdih. Jadi mati ha, ya sukun ha. Tapi kalau mau dibaca wa bihamdihi juga boleh. Jadi boleh disukunkan, boleh juga dibaca semua. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Adada khalqihi. Adada khalqihi. Pakai ain, adada khalqihi. Adada khalqihi. Wa ridha nafsihi. Wa ridha nafsihi. Ridhanya panjang, bukan warido nafsihi, warido nafsihi, tapi warido nafsihi, warido nafsihi. Fa itu keluarkan apa? Nafas dari mulutnya. Jangan berhenti nafsi, nafsi, tapi naf, coba naf, Naf. 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 Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Naf. Waridha nafsihi. Waridha nafsihi. Wa zinata arshihi. Wa zinata arshihi. Ra di sini tebal atau tipis? Arshihi atau arshihi? Tebal. Tarqiq atau tafkhim? Tafkhim. Tafkhim. Kenapa dibaca tebal? Karena dihulai oleh apa? Fathah. Fathah. Jadi yang betul arshihi, bukan arshihi, tapi arshihi. Wa zinata arshihi. Wa zinata arshihi. Wa midada kalimatihi. Wa midada kalimatihi. Baik. Mana daripada zikir ini? Nah. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sesuai keridoannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak kalimatnya. Baik. Jadi di sini zikir ini adalah disebutkan zikir seafdal tasbih. Subhanallah, apa artinya? Mal ma'na subhanallah? Maha suci Allah Wa dan bihamdihi, apa artinya bihamdihi? memujinya. Alhamdu. Dan Segala dengan memujinya, ya. Maha suci Allah, aku memujinya. Adada, apa artinya adada? Sebanyak atau sejumlah. Adada khalqihi, sebanyak apa? Apa artinya khalqihi? Makhluknya. Jadi maha suci Allah, aku memuji Allah itu sebanyak makhluknya. Waridho, apa artinya waridho? dan aku ridho. Sesuai waridho nafsihi, dan sesuai dengan keridoannya. Keridoannya siapa ini? Allah. Ad-domir yarji ila lafzil jalalah. Domirnya kembali kepada Allah. Wazinata, artinya wazinata, dan sebarak timbangan arshihi, yaitu arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Wa midada, sebanyak kalimatihi, kalimat-kalimatnya. Ya, baik. Jadi ini adalah zikir yang disebutkan. Ya, maha suci Allah. Kita memuji Allah itu sebanyak makhluk Allah. Berapa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, manusia makhluk Allah, binatang makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan makhluk Allah, bumi dan berapa lapis, langit juga, bintang-bintang, awan, bulan, matahari, ini semua makhluk Allah. Ya, jadi ini semua adalah kita bertasbih dengan memuji Allah itu dengan sejumlah, ya, makhluk-makhluknya. Jadi kalau misalnya kita tidak sempat membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, baca doa ini. Ya. Kalau subhanallah wa bihamdihi kan kita cuma baca 100 kali. Kalau ini sejumlah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa makhluk Allah yang menonton sepak bola di stadion? Kira-kira. Pernah lihat final Piala Dunia? Berapa orang itu? Itu baru sedikit makhluk. Itu baru manusia. Belum yang tumbuh-tumbuhan. Belum. Coba bagaimana itu? Ya. Ini jadi ini bisa kita baca ini. Kalau nggak bisa baca subhanallah bihamdihi, baca ini. Karena ini sejumlah makhluk Allah. Berarti yang kita tidak tahu
berapa jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ridho nafsihi, kita sesuai dengan keridhaan Allah. Wa zinata arsy, seberat timbangan arsy, dan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Arsy itu adalah apa? Makhluk Allah yang paling besar. Arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy, ya. Dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Ini luar biasa, ini zikir bisa menjadi zikir yang kita baca, yang mana pujian itu sejumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya, membacanya 3 kali menyamai timbangan pahala zikir yang dibaca oleh Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, mulai semenjak sholat subuh di tempatnya sampai waktu duha. Siapa yang membaca ini? Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membaca ini 3 kali, maka pahalanya seperti yang disebutkan oleh riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi disebutkan, istri Nabi salah satunya adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Ya, Juwairiyah ini juga istri Nabi, ya. Jadi banyak, ya. Yang kita tahu mungkin Aisyah, Khadijah, ya. Kasih nama anaknya juga Juwairiyah. Juwairiyah. Dipanggil siapa ini kalau Juwairiyah? Wai saja, ya. Hah? Juwairiyah dipanggil Wai? Enggak. Ria, ya. Yang paling bagus adalah dipanggil namanya Juwairiyah. Jangan dipanggil Wai. Wai itu kan air. Iya. Baik. Juwairiyah bintu Al-Haris. Jadi Nabi punya kebiasaan setelah sholat subuh, ketika waktu subuh beliau keluar dari rumahnya, kemudian memimpi sholat subuh. Dan Nabi biasa pulang itu nanti ketika masuk waktu duha atau setelah Isya baru Nabi pulang. Nah, ketika Nabi meninggalkan rumah, waktu keluar sholat subuh, Juwairiyah istri Nabi ini punya musola di rumah. Itu ada tempat sholat. Maka Nabi keluar dan melihat Juwairiyah sedang berzikir di tempat sholatnya. Keluar Nabi subuh. Pas pulang waktu duha, masih dalam keadaan itu Juwairiyah belum bergoyang dari tempatnya, belum bergerak sementara berzikir. Kata Nabi, maukah aku ajarkan sebuah zikir yang apa yang kamu baca dari subuh sampai waktu duha itu mengalahkan zikir kamu. Inilah zikirnya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa bidada kalimatihi. Dari subuh sampai waktu duha mungkin itu ada sekitar 3 jam. Ada sekitar 3 jam atau 2 jam setengah. Tapi membaca ini kata Nabi itu sudah merangkum apa yang kau baca dari tadi itu, dari subuh sampai masuk waktu duha. Dan ini ciri-ciri wanita solehah, ditinggalkan suaminya dalam keadaan ibadah dan pulang masih dalam keadaan ibadah. Dan mirip-mirip ibu-ibu zaman now dengan apa yang dilakukan oleh Juwairiyah. Cuma bukan pegang Quran, pegang HP. Keluar di rumah masih pegang HP, pulang masih begitu posisinya. Sohi au khata. Yang bilang sohi berarti pelakunya. Jadi jadi seperti itu, ya, wanita-wanita solehah ketika minta izin suaminya, saya keluar dulu ya, pergi sholat subuh. Dia sementara masih, ya, dia pergi juga sholat subuh, bukan masih di kasur masih rebahan. Pas pulang masih mendapatkan istrinya. Ya, dan suami itu paling senang kalau pulang dari rumah istrinya sementara sedang mengaji. Sohi au khoto. Itu luar biasa itu sudah pintu surga itu. Ya, tapi kalau pergi kerja, pulang kerja masih begitu modelnya, masih pegang HP, masih update status. Barakallahu fik, ya. Depan mapa biring, ya. Belum ada, ini masih berdebu rumah, kemudian hancur kayak. Bagaimana caranya? Juwairiyah, coba ikuti Juwairiyah. Jadi mirip-mirip. Maksudnya mirip ini posisinya. Posisinya tidak berubah, tapi pegangnya apa yang dia pegang. Itu pertanyaannya. Jadi coba ibu-ibu, ya, untuk bisa menyenangkan hati suaminya, ditinggalkan dalam keadaan ibadah dan kembali suaminya juga dalam keadaan apa? Ibadah. Ya, jadi ini adalah luar biasa. Baik, kita tambah 1 zikir, ya. Kita tambah. Jadi mulai malam ini kita jadikan 2 zikir, ya. Mulai malam ini kita jelaskan 2 zikir. 17. Zikir tawakal. Hasbiyallahu
la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya cukup bagiku Allah sebagai pelindung, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan arsy yang agung. Dalil, siapa yang mengucapkan 7 kali ketika pagi dan petang hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keinginan dunia dan akhiratnya. Hadis riwayat Ibnu Sunni disahihkan oleh Syekh Suhaib Al-Arnaud. Baik, ini zikir tawakal, kita baca sama-sama. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apa artinya hasbiyallahu? Cukuplah Allah bagiku, la ilaha illa huwa. Tiada pelindung. Huwa itu artinya apa? Dia, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya. Alaihi apa artinya alaihi? Kepadanya aku wa huwa, artinya wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, jadi ini dibaca 7 kali ya di waktu pagi ya, yaitu doa tawakal namanya. Jadi ketika kita mengatakan hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah sebagai pelindung, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bertawakal kepadanya, dan dialah Tuhan yang ya arash, Tuhan arash yang maha agung. Dalilnya, siapa yang mengucapkan 7 kali ini di waktu pagi dan petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keinginan dunia dan akhiratnya. Apa yang dia inginkan dari dunia, Allah akan berikan. Apa yang diinginkan dari akhirat, Allah akan berikan. Cuma kenapa belum diberikan sampai sekarang? Ya mungkin kita jarang membaca doa ini. Ya, jadi mari kita sama-sama untuk melatih mengucapkan doa ini. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi potongan ini hasbiyallahu ya, hasbiyallahu. Bapak mau kemana? Mau pergi kerja? Bilang iya. Kita bilang hasbiyallah, cukuplah Allah menjadi pelindung saya. Saya tinggalkan engkau itikaf. Kita bilang hasbiyallah. Sama dengan dana takjilnya, jangan lupa ya. Jadi tetap hasbiyallah, tapi kasih juga ya. Jadi ini penting, ini sering disampaikan. Ibu-ibu harus belajar bilang ini. Coba ibu-ibu bilang hasbiyallah. Ya, jadi kalau misalnya minta sesuatu belum dikasih oleh suaminya, suaminya bilang hasbiyallah, cukup Allah menjadi pelindung kita. Sudah mi, ya. Jadi harus sering-sering belajar ini. Ini tanda-tanda wanita yang qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Harus bilang ini hasbiyallah, cukuplah Allah menjadi pelindung saya. Cukuplah Allah yang menemani saya. Cukuplah Allah yang mencukupkan rezeki saya. Ya, jadi mari kita sama-sama mengulangi zikir-zikir tawakal ini. Siapa yang membacanya, maka keinginannya dunia dan akhirat Allah akan kabulkan. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.